Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah, kesempatan untuk dapat beristighfar, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Karena kesempatan ini akan terus datang kepada kita sampai nanti kesempatan itu tidak akan lagi diberikan kepada Allah kepada kita, yaitu pada saat tiba ajal kita. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita beristighfar, untuk kita bertobat dan mencari amal-amal soleh. Paling tidak ukuran dari ajal kita itu pada saat kita tidur. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bangun. Artinya Allah masih menginginkan hari ini atau memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar, untuk kita mencari amal-amal soleh. Karena seandainya tadi malam tidak Allah bangunkan kita, maka selesailah kita pada hari ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, yang ada tinggal penyesalan. Sebagaimana yang telah Allah sabdakan dalam Al-Quran, dan Allah firmankan dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na, kata Allah. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, kata para mayit ini, farji'na, kembalikan kami, kembalikan kami. Padahal ketika saat itu datang sudah tidak bisa lagi kita kembali, karena pada saat itu Allah tampakkan semua yang telah Allah janjikan, hukumannya, goib-goibnya Allah, para malaikat, semuanya kita lihat dengan mata telanjang. Seketika itu kita yakin apa yang telah Allah janjikan, lalu kita berkata, farji'na, kembalikan kita, kembalikan kami ya Allah, kembalikan saya. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal solih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Baru pada saat itu mereka yakin apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah katakan, semuanya terbukti. Dan kita sudah siap untuk menaati semua apa yang telah Allah ucapkan. Tapi kesempatan itu sudah tidak akan pernah datang lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah jika hari ini kita masih dibangunkan dari tidur kita. Dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca hamdalah pada saat bangun. Karena pada saat itulah Allah telah menakdirkan kita untuk bertobat pada hari ini, untuk mencari amal soleh. Karena mungkin ada di antara kita yang tadi malam tidur masih membawa dosa, atau bahkan tidur dalam keadaan dosa, atau lebih buruk lagi, kita berniat untuk melakukan dosa pada esok harinya. Maka Allah masih memberi kita pintu taubat pada hari ini. Bisa jadi juga ada yang kemarin malam tidur masih membawa dendam kepada seseorang,
maka bertobatlah ya Allah. Karena tidak ada jaminan esok hari itu kita akan masih bisa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan mencari amal soleh. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin dan juga yang hadir di Zoom yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah juga yang telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak di bumi ini, sebagai tiang penyangga bumi. Salah satu nikmat yang jarang sekali kita syukuri, yang keberadaannya bahkan kita tidak mau tahu juga, kita tidak peduli juga terhadap gunung-gunung. Padahal gunung ini makhluk Allah yang subhanallah, kalau jika tidak ada gunung di dunia ini, kita pun sudah tidak ada. Tapi jarang sekali kita mensyukuri nikmat gunung ini. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di sini maupun di Zoom, ada berapa kali kata gunung disebutkan dalam Al-Quran? Setidaknya lebih dari 30 kali. Tercatat 34 kali kata gunung terulang dalam Al-Quran. Kata para ulama, kalau seandainya Al-Quran itu kan 30 juz, kalau seandainya kata gunung ini diselipkan di setiap juz, maka cukup membuat setiap juz ada kata gunung di dalamnya. Tapi gunung yang ada di sekitar kita menjadi hal yang biasa saja. Bahkan kita tidak pernah juga mensyukur nikmat tersebut. Maka pagi hari ini mari kita lihat sama-sama urgensinya sebuah gunung itu di muka dimah ini. Sebelum kita masuk nanti kepada kajian yang utama. Kata gunung terulang sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, yang artinya penting sekali sampai Allah mengulang 34 kali gunung ini supaya kita bisa mentadabburinya. Karena tidak jarang kita menyepelekan keberadaannya. Bahkan anak-anak muda kita yang mengaku pecinta alam, mereka menyukai, mencintai, menyayangi alam, mereka pijaki, mereka puncaki itu gunung-gunung, tapi di saat yang bersamaan mereka juga bermaksiat kepada Allah. Mereka membawa minuman-minuman beralkohol yang sudah jelas Allah haramkan dengan dalil supaya aman. Padahal gunung itu makhluk Allah, dia bertugas di bumi ini untuk menjalankan perintah Allah. Lalu kita dengan kemahasenangannya kita membawa diri kita beserta minuman terlarang tersebut ke atas pundak gunung. Kalau seandainya gunung itu bisa berbicara, entah apa yang akan Allah, entah apa yang gunung ini bicarakan kepada Allah. Bapak ditugaskan untuk bersih-bersih sama bos di gedung. Lalu di depan mata kepala Bapak itu ada yang buang sampah sembarangan. Wah, itu rasanya kayak apa itu? Bahkan anak-anak muda kita di atas gunung, mereka melakukan zina di situ. Bapak menjaga kantor, diperintahkan untuk oleh bos menjaga kantor supaya bersih, supaya tidak ada pelanggaran. Tiba-tiba ada yang bersih di dalam kantor di depan mata kepala Bapak. Itulah yang dirasakan oleh gunung-gunung ketika ada orang yang bermaksiat di atasnya. Padahal tidak sembarangan amanah yang Allah perintahkan kepada gunung ini. Dan nanti juga ada saatnya memang gunung-gunung ini akan dihancurkan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 10, wa idzal jibalu nusifat, dan apa-apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Nanti ada saat di mana gunung-gunung ini dihancurkan, tidak membantu kita menopang kehidupan lagi. Karena paling tidak ada 5 hal yang seandainya gunung ini dihilangkan oleh Allah, maka ada 5 hal yang paling tidak terjadi kepada kita.
Yang pertama akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Karena gunung itu telah Allah katakan sebagai tiang dalam surat An-Naba surat 78 ayat 7. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, sebagai tiang. Allah telah katakan gunung itu sebagai tiang. Kalau seandainya Allah menghilangkan gunung ini, maka hilanglah tiang yang ada di bumi ini. Semisal bangunan ini tanpa tiang, itu akan hancur. Masjid ini tanpa tiang akan hancur. Rumah tanpa tiang akan hancur. Begitu juga bumi ini, penopangnya itu, tiangnya itu gunung. Kalau seandainya Allah hilangkan nikmat gunung dari bumi ini, maka akan terjadi gempa yang dahsyat dalam waktu yang sangat singkat dan cepat jaraknya. Gunung yang jarang kita mensyukuri nikmatnya, itu kalau hilang, gempa itu terjadinya bisa tiap menit Jadi tugas manusia ini cuma menghindarin gempa aja. Yang kedua, akan terjadi temperatur bumi yang akan terus meningkat. Karena gunung itu dia mempunyai lubang yang biasanya mengeluarkan hawa panas. Jadi inti bumi itu sangat panas, dan dia akan sedikit demi sedikit mengeluarkan rasa panasnya melalui gunung. Kalau seandainya tidak ada gunung, maka inti panas bumi itu akan tertahan di dalam. Lambat laun, sedikit demi sedikit, itu panas itu akan terus tertahan sampai tidak terbendung dan akhirnya meledak. Kalau Bapak tahu kompor panci untuk presto itu, dia itu menahan panas di dalam sampai daging yang keras itu bisa sangat empuk gitu. Jadi dia menahan panasnya. Itu kalau misalnya panci presto itu langsung Bapak buka, itu akan meledak ya. Makanya dia punya sumbu kecil itu. Seperti itulah gunung. Dan berapa ribu gunung di dunia ini Allah jadikan supaya bumi ini tidak meledak, supaya kita masih bisa terus berjalan di muka bumi. Yang ketiga, tanah akan menjadi tandus dan gersam. Gunung itu dengan banyaknya pohon di gunung itu, ketika ada hujan, dia akan menyimpan air dan nanti akan menyalurkannya lewat tanah sampai akhirnya banyak tumbuhan-tumbuhan yang subur, tidak gersam. Kalau seandainya ini dihilangkan, gunung ini dihilangkan, maka terjadilah kekeringan yang maha dahsyat di bumi ini, Pak. Bahkan di rumah kita tidak ada lagi air, karena poros air itu kan ada di gunung. Dia menyaring, lalu dia mengalirkan ke bawah. Kalau gunung ini dihilangkan, gak bisa lagi kita minum, karena gak ada lagi air. Yang keempat, siklus pembentukan air akan terganggu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya gunung itu ketika hujan dia menyimpan air di dalam, lalu membersihkannya, baru mengalirkannya ke bawah. Ketika gunung ini dihilangkan, maka tidak ada lagi pemrosesan penjernihan air, maka air hujan yang turun langsung tertampung di bumi ini. Tidak ada lagi penyaringnya, yaitu pohon. Betapa banyak sekarang pohon yang ditebang, diganti dengan gedung. Padahal gedung ini tidak bisa menyaring air secara jernih. Maka air yang kita minum tidak akan lagi bagus sehari ini. Yang kelima, akan terjadi badai yang dahsyat. Nikmat gunung yang selanjutnya, Pak, kalau seandainya dia dihilangkan dari bumi ini, maka akan terjadi badai yang dahsyat. Karena gunung itu, dengan tingginya gunung, dia menahan cuaca yang panas dengan yang dingin. Seperti misalnya di daerah Timur Tengah itu mempunyai cuaca yang panas, tapi di daerah Kutub Utara dan Kutub Selatan dia mempunyai
cuaca yang dingin, bahkan cuaca dingin yang ekstrim dengan cuaca panas yang ekstrim. Kalau seandainya tidak ada gunung, tidak ada pemecah antara dua cuaca ini, sehingga jika dua cuaca ini berkumpul dalam satu cuaca yang sangat ekstrim dingin dengan ekstrim panas, maka akan menghasilkan badai yang sangat dahsyat. Badai yang sangat dahsyat ini itu akan terjadi terus-menerus dan bisa mematikan kita sebagai manusia. Itulah nikmat gunung yang jarang sekali kita syukuri nikmatnya. Yang kalau seandainya dia tidak ada, maka selesai kita semua. Maka terjadilah kiamat itu. Maka bersyukurlah kepada Allah jika sampai saat ini gunung-gunung itu masih berdiri tegak. Selanjutnya, sholawat beriringan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW ini adalah pejuang utama sehingga kita bisa menikmati Islam, bisa menikmati iman seperti pagi ini, yang Masya Allah sudah sangat nyaman sekali kita di masjid ini. Bahkan sebagian ini sudah merasakan, sudah hilang bahkan ini, sebagian ini. Karena nyamannya kita, karena tidak ada yang mengganggu kita pada saat kita beribadah. Berbeda dengan zaman ketika Rasulullah SAW mengembangkan Islam. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir di masjid maupun di Zoom. Kemarin 1 bulan yang lalu kita telah membahas kajian tentang bisnis dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mengucapkan kata tijarah, al-bai' dan ishtara yashtari. Semua ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan jual beli itu kita bahas di bulan kemarin, dan qadar Allah belum selesai. Insya Allah sebelum kita masuk kepada ayat selanjutnya, mari sama-sama kita bermurojaah terlebih dahulu. Apa saja yang kemarin sudah kita bahas di bulan lalu. Yang pertama itu ada di surat At-Taubah, surat 9 ayat 24. Silakan jika ingin mengambil Quran. Surat At-Taubah ayat 24. Di surat At-Taubah ayat 24 ini Allah berfirman, ada kata tijarah di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Di ayat ini, seperti yang kita bahas di bulan lalu, Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai bapak-bapak kita, anak-anak kita, karena yang Allah sebutkan dalam ayat ini itu adalah sesuatu yang sering kita banggakan.
Maka Allah memperingatkan, kita sering berbangga-bangga terhadap sesuatu di ayat ini. Apa saja itu? Kita sering berbangga-bangga terhadap bapak-bapak kita. Kan sering ya? Kita itu, oh ini bapak gua nih, oh ini punya bapak gua nih. Oh lu gak tahu bapak gua siapa? Kita sering ya. Maka Allah peringatkan, anak-anak kita ini juga sama. Seringkali kita membanggakan anak-anak kita. Oh ini anak saya, oh itu anak saya tuh. Anak antum gimana? Lalu ada saudara-saudara kita, istri-istri kita, bagian dari keluarga kita itu biasanya kita banggakan. Bahkan lebih kita cintai dari Allah. Sampai Allah juga memberi peringatan, istri-istri kita, anak-anak kita, karena kita lebih cintai daripada Allah. Karena saking kita sayangnya kepada istri, sampai pelanggaran yang dia lakukan tidak kita tegur atau kita biarkan. Saking sayangnya kita sama anak-anak, sampai pelanggaran yang mereka buat kita biarkan. Bahkan Allah juga memperingatkan kita tentang perniagaan, tentang jual beli, tentang bisnis. Nah, di sini ada kalimat bisnis. Bisnis yang kita cintai itu Allah peringatkan. Seandainya itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Karena memang bisnis itu Pak, ketika sedang asyik-asyiknya itu melalaikan, menghitung untung, menghitung rugi, itu terkadang sampai melalaikan. Bahkan kontrak tender yang mungkin nilainya miliaran, ratusan, puluhan miliar itu melalaikan. Maka Allah peringatkan, bisnis model seperti ini beserta juga berdampingan dengan peringatan terhadap membanggakan anak dan keluarga. Bahkan Allah lebih, Masya Allah lagi, Allah memperingatkan tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berkata tempat tinggal. Allah memberi peringatan kepada kita, hati-hati kamu. Kalau kamu mencintai tempat tinggal yang kamu, rumah kan? Rumah itu kalau kita lebih kita cintai daripada Allah, itu hati-hati Pak. Karena kemarin saya bahas itu di sosial media banyak sekali anak-anak muda kita, gak jarang yang lebih tua dari mereka, itu tur rumahnya itu di kamera, di video, di tur. Karena saking bangganya rumahnya mewah, ini pintunya, ini kamar mandinya, ini semuanya seakan-akan rumah itu mau dibawa ke dalam kubur. Nah itu sudah Allah peringatkan. Selanjutnya, kemarin kita membahas juga, dan kemarin kalau bapak-bapak ingat, imam kita itu beliau membaca surat Abasa dan surat At-Takatsur. Itu berselaras juga dengan ayat At-Taubah ini, peringatan ini. Karena di surat Abasa itu ada ayat yang berbunyi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi kita itu saling tidak peduli satu sama lain, bahkan terhadap anak dan istri kita dan keluarga kita. Karena pada saat itu terjadi, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya sibuk mengurusi amal kita sendiri. Maka Allah peringatkan di At-Taubah ini, jangan sampai keluargamu itu, hartamu itu, bisnismu itu, rumahmu itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan imam kita pada saat itu juga membaca surat At-Takatsur, Al-Haqqut Takatsur. Bermegah-megahan itu melalaikan kita. Itulah peringatan yang kemarin sempat kita singgung pada bulan lalu. Selanjutnya surat As-Saff
juga kita bahas pada bulan lalu. Surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Silakan dibuka. Surat As-Saff surah ke-61 ayat 10 sampai dengan 13. Surah ke-61 ayat ke-10 sampai dengan 13. Pak Bambang sudah ketemu? Sudah? Belum. Baik. Kalau sudah ketemu silakan dibaca Pak Bambang. Oh nggak kelihatan? Baik. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Nah, ada kata tijarah di sini. Ada kata bisnis di sini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, ini ayat menarik. Artinya, hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah bisnis, atau kalau di Al-Quran di terjemahan Depak perniagaan, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan atau bisnis atau perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ini ayat Pak, ayat marketing ini Pak, ayat sales. Bahasanya itu sangat marketing sekali Pak, ayat ini. Bagaimana tidak ketika Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini sering kita dengar dari teman-teman kita yang nawarin bisnis nih Pak. Dan ini Allah ucapkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau enggak kamu saya kasih tahu sebuah bisnis? Kan kita sering kalau ditawarin sama temannya. Akhirnya mau enggak ada tawarin bisnis bagus nih. Atau kalau kita ditawarin sama sales biasanya kan gitu ya. Bapak, ini saya ada produk baru. Nah, ini sama halnya kayak ayat ini. Ini ayat marketing banget. Tapi ayat ini itu memberikan kita pelajaran. Produk yang ditawarkan oleh Allah di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tijarah macam apa? Bisnis macam apa yang Allah tawarkan kepada kita? Itu bukan bisnis sembarangan. Dan bisnis ini memiliki syarat. Salah satu syaratnya apa? Ada di ayat awal-awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini syarat awal. Ini ya ayyuhalladzina amanu sering dibahas di sama Ustaz Akmal di hari Sabtu, karena ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk panggilan dari Allah. Nah, tijarahnya ini memiliki syarat, perdagangannya ini kata Allah. Syaratnya apa? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang beriman. Kan ada ya, kalau kita ditawarin sebuah produk tapi perlu syarat. Kita ditawarin sebuah produk tapi perlu syarat. Misal, untuk mendapatkan motor Harley Davidson Special Edition khusus hari ulang tahun Harley Davidson misalnya, yang mendapatkan tawaran ini bukan seluruh orang di dunia atau seluruh orang di Jakarta atau seluruh orang di Bekasi, bukan. Syarat mendapatkan tawaran ini adalah menjadi member dari Harley Davidson. Jadi misalnya ada sales yang menawarkan kepada Bapak, misalnya Pak Edi, ini kami dari dealer Harley Davidson ingin menawarkan motor spesial edisi yang ini hanya 50 piece seluruh dunia Pak Edi. Karena Pak Edi ini adalah member Harley Davidson, telah memiliki paling tidak satu motor Harley Davidson dan telah menjadi member selama setahun, maka Pak Edi saya tawarkan bisnis ini, saya tawarkan produk ini. Pak Edi mau atau tidak? Ya. Nah seperti ayat ini, syaratnya itu adalah beriman kepada Allah yang pertama. Jadi nggak bisa Pak, orang-orang kafir nggak masuk kepada ayat ini. Orang-orang
kepada ayat-ayat ini. Karena syaratnya harus beriman. Nah, insya Allah kita yang hadir di sini dan juga yang hadir di Zoom, insya Allah merupakan orang-orang beriman. Artinya kita telah memiliki syarat untuk melakukan bisnis ini dengan Allah. Jadi meskipun orang kafir, nanti ini ada namanya bisnis, Pak. Ada yang ditawarkan, ada yang dibayar. Benar ya? Nah, nanti kita juga ada yang harus kita bayar kepada Allah dengan bisnis ini. Syarat yang pertama adalah iman. Artinya orang kafir meskipun nanti melakukan bisnis ini itu tidak akan mendapatkan produknya. Karena apa? Karena syaratnya iman yang pertama. Iman kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perniagaan? Nah, ini produknya, Pak. Ayat setelahnya, bukan ayat setelahnya. Kata setelahnya ini adalah produknya. Menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ini produknya. Terhindar dari azab Allah, produknya. Syarat untuk membelinya produk tersebut harus iman. Kita insya Allah ini sudah beriman. Produknya sudah ada, terhindar dari azab Allah. Nah, cara membayarnya itu ada di ayat selanjutnya. Sampingnya Pak Beni, Afwan namanya siapa? Pak Agus. Pak Agus, apa dibaca ayat ke-11. Artinya, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini cara kita bayar. Produknya kita terhindar dari azab Allah. Cara bayarnya bagaimana? Cara bayarnya kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad dengan harta dan jiwa kita. Ini cara bayarnya. Jadi Allah punya produk namanya terhindar dari azab yang pedih, artinya azab neraka. Produknya Allah. Bagaimana cara kita membelinya? Allah bilang, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah cara kita bayarnya. Nah, kemarin juga sempat kita singgung, bukan Allah namanya. Kalau seandainya ngasih satu produk namanya terhindar dari azab Allah, ini produknya Allah, lalu kita beli dengan iman dan jihad kita di jalan Allah, Allah nggak cuma ngasih kita terhindar dari azab doang. Ada namanya kalau di bisnis itu kan bonus ya. Kita beli motor gratis helm, kita beli mobil gratis jaket misalnya, atau kita beli barang A plus barang B dibonusin biar makin senang. Nah, inilah yang Allah terapkan di ayat ini. Allah nggak cuma ngasih satu doang. Allah nggak cuma ngasih satu doang, ada di ayat 13-nya. Ayat selanjutnya nih Allah kasih bonusnya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Baik. Pak Beni bisa baca ayat 13-nya Pak Beni artinya. Artinya. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Baik. Setelah mendapatkan terhindar dari azab yang pedih, Allah bilang ada karunia lain, ada bonusnya nih. Kalau kamu melakukannya, yang pertama pertolongan dari Allah. Siapa di sini yang nggak mau ditolong oleh Allah? Bahkan kita setiap hari meminta pertolongan Allah. Kalau kita melakukannya, berbisnis kepada Allah dengan cara tadi, kita dapat langsung pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Bukankah dari kita semuanya mau menang tender, menang bisnis, menang dalam persaingan perlombaan, menang dalam hal-hal yang lain? Itu
Itu yang Allah berikan. Pada saat kita membeli satu kepada Allah, Allah memberikan kita semua yang kita mau. Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas ayat baru yang di dalamnya juga ada kata tijarah, ada bisnis dengan Allah. Ini Allah mengajak kita berbisnis lagi. Gak cukup di ayat yang tadi, ada ayat yang lain. Ada di surat Al-Fatir ayat 29. Surah Fatir surah ke-35. Silakan dibuka. Surah ke-35 ayat 29. Surah ke-35 ayat 9. Ini juga menarik, tawaran bisnis dari Allah. Yang sayang sekali kalau kita lewatkan. Padahal kita baca Al-Quran ini, tapi kita lewatkan. Surah ke-35, Surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Baik, artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan perdagangan yang tidak merugi. Nah, di sini ada kata perdagangan, ada kata-kata bisnis, ada kata-kata tijarah. Allah bilang di sini tijarah lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi. Nah, ini unik, ini aneh. Sifat bisnis itu, Pak, sifat dagang itu ada dua hal. Kalau tidak untung, ya rugi. Itu dagang. Ketika kita mencoba dagang, ada dua hal yang paling tidak akan kita dapat. Kalau nggak untung, ya rugi. Nah, tapi Allah di sini bilang tijaratan lan tabur, bisnis yang nggak akan rugi. Lah kok bisa? Bisa, Pak, karena Allah, kita berbisnis bukan sama manusia. Kalau kita berbisnis sama manusia, pasti ada untung, pasti ada rugi. Lah ini berbisnis sama Allah. Tijaratan lan tabur kata Allah, bisnis yang gak akan merugi. Bisnis macam apa kata Allah yang gak akan merugi? Ada di ayat awalnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Nah, kitab Allah maksudnya Al-Quran. Ini bisnis yang pertama nih, Pak, yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur yang akan merugi. Yang pertama baca Al-Quran. Kenapa Allah bilang itu? Sifat bisnis kedua. Sifat bisnis kedua itu disebut untung pada saat modal yang kita keluarkan itu lebih rendah daripada pendapatan yang kita dapat. Artinya modalnya 1, pendapatannya 3, atau minimal pendapatannya 2. Nah, ini untung, Pak, namanya. Kalau pendapatannya di bawah dari modal, ya namanya rugi. Nah, Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang membaca kitab Allah itu lan tabur, gak akan rugi. Artinya pada saat kita membaca pasti untungnya. Dari mana kita tahunya bahwasanya untung kalau kita membaca Al-Quran itu? Paling tidak Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita. Ini mari kita hitung deh. Mari kita hitung. Ketika Allah bilang lan tabur, ketika Allah bilang tidak akan merugi, itu di mana tidak akan meruginya? Benar nggak? Jangan-jangan kita membaca Al-Quran itu cuma membuang-buang waktu doang. Jangan-jangan kita membaca Al-Quran itu cuma capek-capek doang. Toib, ingat sifat bisnis yang kedua, untung itu pada saat pendapatan kita, pada saat modal kita, pendapatan kita lebih tinggi daripada modal kita.
Sabda dari Muhammad SAW. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Nah, setiap satu huruf satu pahala, Pak. Ini dalam ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf satu pahala. Modalnya satu, dapatnya satu. Loh, kalau modalnya satu dapatnya satu, itu mah impas, nggak untung ya. Kalau gitu untungnya di mana? Kan kata Allah kan, baca kitab Allah itu kan tabur, nggak akan rugi. Tapi kalau Nabi bilang, kalau kalian membaca kitab Allah satu huruf dapat satu pahala. Lah, kalau itu namanya nggak untung. Nggak cuma di situ, Nabi terusin sabdanya. Satu kebaikan yang tadi kita dapat di awal dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah ini, 1 dapat 10. Kita modal 1 dapat 10. Itu apa nggak untung, Pak? Kita bangun rumah, harganya 100 juta total rumah ini. Dibeli sama orang 1 M, 1 miliar dibeli, modal 100 juta. Ini apa namanya nggak untung? Ini membaca kitab Allah, itulah untungnya. Nah, Nabi teruskan lagi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Luar biasa. Satu modalnya dapatnya 10. Bikin rumah 100 juta, kejual 1 miliar. Pak Edi jual kambing 6 juta, dapatnya 60 juta. Beli kambing harga 6 juta, beli kambing etawa gitu atau kambing apa? Dibeli sama orang berapa ini saya bayar 60 juta. Waduh. Itu sama Pak Edi jangan kambingnya itu. Anak-anaknya udah buat bapak sekalian. Lah kita modal 6 juta dibayar 60 juta, siapa yang nggak mau? Oh iya. Oh banyak banget nih. Cek. Ya. Nah itu ketika kita membaca kitab Allah, makanya Allah menyebutkan kita membaca kitab Allah itu adalah tijaratan lan tabur. Membaca kitab Allah itu adalah bisnis yang gak akan rugi. Karena kita membaca 1 huruf dapatnya 10, modal 1 dapat 10. Ini luar biasa. Itu adalah bisnis yang pertama yang Allah tawarkan di ayat ini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Allah bilang orang-orang yang selalu membaca kitab Allah itu ganjarannya tidak akan merugi. Sekarang kita masuk ke bisnis yang kedua. Ini Mas Akmal ngomong sampai ini ya, syuruk. Sama syuruk ya. Syuruk ini 3 menit lagi kalau di jam saya. Kalau itu 4 menit lagi. Kalau di ini. Ya. Oh itu ini ya, imsak. Kalau di jam saya 3 menit lagi. Gak apa-apa, mari kita teruskan. Dan bisnis yang kedua adalah wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Nah ini juga bisnis nih. Allah katakan wa aqamus shalah, sholat itu adalah tijaratan lan tabur, bisnis yang juga tidak akan merugi. Dari mana kita tahunya kalau sholat itu adalah sesuatu yang tidak akan merugikan kita? Mari kita cek hitung-hitungannya. Mari kita cek hitung-hitungannya. Setidaknya ada 10 keutamaan tentang sholat. Ini seharusnya sholat ini jadi kajian tersendiri ya. Mungkin nanti selepas kita membahas tentang bisnis ya bisa tentang sholat ya. Karena keutamaan itu luar biasa. Hitung-hitungan dari Allah itu luar biasa. Paling tidak ada 10 kata keutamaan sholat. Yang salah
keutamaannya adalah di hadis Bukhari, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian, seperti yang kita udah tahu. Sholat jamaah yang kita lakukan barusan itu nilainya 27 derajat. Satu kali sholat dikali 27. Satu kali sholat dikali 27. Modal 1 dapat 27. Modal 100 juta dapat 2,7 M. Bapak jual motor harga 10 juta, motor Beat lah misalnya. Yang beli mungkin karena melihat motor Beat ini wah langka, dibeli 270 juta seharga motor Harley. Coba siapa yang gak mau? Datang semua lah. Nah Allah itu sudah menjanjikan ini kepada kita. Sesuatu yang saya berikan itu saya kalikan 27 kali lipat. Lah kita masih gak mau, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara sinetron misalnya, gara-gara politik, gara-gara bola. Lewat 27 derajat ini. Dan itu baru salah satu keutamaannya aja. Itu 10, tadi saya sebutkan 10 keutamaan. Yang tadi saya sebutkan baru satu. Ini kalau kita jabarkan ini waduh, kenyang kita Pak sama pahala Allah. Yang kedua, ini berkaitan dengan sholat nih. Setiap langkah, ini ada di hadis Muslim, setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Setiap langkah kita itu menuju masjid ini, yang tadi kita lakukan, itu dihitungnya sedekah. Tadi pertama udah dikalikan 27 kali lipat, 27 derajat. Modalnya satu kali sholat, dapat 27 derajat. Menuju ke masjidnya dihitung per langkah. Satu langkah satu pahala. Ada yang pernah hitung langkahnya dari rumah sampai sini? Nah segitulah pahala yang kita dapat. Bahkan di hadis lain dikatakan, gak cuma datang ke masjidnya, pulangnya juga dihitung setiap langkahnya menuju tempat kita singgah. Berapa langkah yang kita lakukan itu ketika kita menuju ke sini, menuju ke masjid? Dikalikan segitulah, sudah gak terhitung lagi Pak. Maka dari satu hadis saja tadi, ketika Allah katakan, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat berjamaah itu 27 kali lipat, itu aja kita sudah untung. Maka Allah katakan, sholat itu tijaratan lan tabur, bisnis yang gak akan rugi. Karena sekali kalian sholat, saya kalikan 27. Kalian kasih 1, saya kasih 27. Gak cukup, setiap langkah kalian saya kalikan lagi. Gara-gara sholat doang. Maka sholat itu sangat utama dan tidak akan pernah merugi. Nah kita masuk ke bisnis selanjutnya yang Allah katakan dalam surah Al-Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, ini bisnis selanjutnya. Tadi kita sudah membuktikan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu tijaratan lan tabur, bisnis yang gak akan pernah rugi. Karena satu kali membaca huruf 10 kali lipat balasannya. Sholat juga tadi kita sudah bahas, satu kali sholat 27 kali lipat pahalanya dari Allah, 27 derajat beserta langkah kaki kita menuju ke sini. Itu belum 8 keutamaan yang lain yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang kita masuk ke bisnis selanjutnya. Allah katakan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian atau menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, kepada kalian dengan diam-diam atau terang-terangan. Nah kata Allah, kita infak itu Pak, sedekah itu adalah tijaratan lan tabur, bisnis yang gak akan rugi. Nanti kita buktikan di mana gak ruginya kalau kita sedekah. Padahal harusnya ini konsep ekonomi ya Pak. Konsep ekonomi itu
ya, uang kita punya 10 ribu, kita sedekahkan 5 ribu. Lah harusnya kan uang kita tinggal 5 ribu, tapi itu tidak. Sama Allah hitung-hitungannya nggak kayak gitu Pak. Ini kalau masuk akuntansi buku Pak, kalau misalnya kita punya uang 1 M, terus dikeluarkan untuk modal apa misalnya 500 juta, maka di buku itu sisa 500 juta. Tapi akuntansi manusia nggak berlaku untuk Allah. Akuntansi kita nggak berlaku untuk Allah Pak. Maka Allah bilang menginfakkan sebagian harta kita itu. Ini Allah katakan sebagian. Kita nggak disuruh menginfakkan semuanya, enggak. Sebagian Allah bilang menginfakkan sebagian itu tijaratan lan tabur. Mari kita lihat apa yang Allah katakan, apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, sampai dibilang bahwasanya sedekah itu adalah bisnis yang gak akan rugi. Yang pertama, hadis Muslim. Ini sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, seorang laki-laki datang dengan menuntun seekor untanya yang telah diikat dengan tali kekamnya seraya berkata, unta ini saya infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak kamu akan mendapat 700 beserta tali kekamnya, 700 unta beserta tali kekamnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 3508. Jadi pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW membawa unta beserta tali kekamnya itu Pak, yang ada di leher unta itu buat membawa. Itu disedekahin, diinfakin sama laki-laki ini di jalan Allah. Nah kata Nabi, nanti kamu di hari kiamat kamu mendapatkan 700 unta. Enggak 700 unta doang, sama tali kekamnya sekalian. Kata Nabi, ini udah paling besar Pak. Tadi baca Al-Quran dapat 10, sholat dikali 27, infak dikali 700. Kurang apa lagi Pak Allah? Makanya Allah bilang tijaratan lan tabur, bisnis yang gak akan rugi. Gak akan rugi Pak. Lah 1 dikali 700 Pak. Misal gini, ada yang mau wakafkan ambulans, misalnya di jalan Allah, misalnya Masjid Al-Amin lah. Ada yang mau mewakafkan ambulans. Kebetulan pas lagi wakaf ini ambulans itu beserta bensinnya full tank. Lah nanti di hari kiamat itu Allah ganti bukan cuma ambulansnya Pak, bukan cuma 700 ambulans, beserta bensinnya itu diganti sama Allah. Jadi mungkin orang ini kaget. Lah saya infakin ambulans itu 1 dapat 700. Pas kiamat udah kaget. Pas dicek ke dalam malah sama bensinnya diganti sekalian sama Allah. Jadi jangan ragu untuk menginfakkan harta kita. Karena dikali lipatkan 700 kali lipat. Kalau seandainya kita menginfakkan, ada pembangunan masjid membutuhkan misalnya dana 100 juta. Nah kita menginfakkan 1 juta saja dikali 700, 1 juta kali 700. Nah ini ngitungnya aja udah susah. Kita menginfakkan 1 juta dikali 700 itu 1 juta nolnya 6, 700 nolnya 2, berarti nolnya 8. 1 juta, iya. Berarti berapa ya? Saya hitungnya juga susah. 700 juta. Kita infak 1 juta diganti sama Allah 700 juta. Kita infak 10 juta diganti 7M. Nah, tapi Allah disebut di sini bukannya kita infak terus diganti, bukan. Allah sebutnya di sini bisnis, Pak. Kan Allah bilang tijaratan lan tabur. Ketika kita infak, Allah nggak pakai metode ya kamu beri saya kasih. Enggak. Ini saya punya produk atau kita punya produk yang akan Allah siap beli. Belinya 700 kali lipat. Kalau kita infak, itu Allah belinya 700 kali lipat. Allah bahasanya itu bukan yang lain,
bahasa Allah di sini bisnis, tijarah kata Allah. Tijarah, bisnis. Dan ini gak akan rugi. Gimana mau rugi, Pak? Kita kasih 1, dikasih 700 sama Allah. Kita punya uang 1000, dibeli 700.000. Kita punya produk nilainya 1 juta, dibeli sama Allah 700 juta. Coba Pak Bambang jual rumah 1M, sama Allah dibeli 700M. Itu siapa yang gak mau? Developer mana yang gak mau? Bangun rumah 1M dijual, yang beli 700M. Nah, ini bisnis dengan Allah. Itulah yang Allah katakan ketika Allah berbicara dalam ayatnya, tijaratan lan tabur. Maka pantas dari apa yang telah kita lakukan tadi, setidaknya menghitung apa yang telah Allah katakan, maka pantaslah Allah berkata dalam surah di awal-awal Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Gak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Artinya pada saat ada bisnis yang gak akan merugi kata Allah, maka itu sudah pasti benar. Dan itulah 3 bisnis yang hari ini kita pelajari. Membaca kitab Allah, 1 diganti 10, 1 dibeli 10. Lalu sholat, 1 dibeli 27 paling tidak. Dan yang terakhir, infak, 1 dibeli 700 oleh Allah. Maka tidak akan pernah rugi. Dan gak mungkin Allah itu pada saat kita membaca 1, kan harusnya dapatnya 10 ya. Membaca Al-Quran 1 huruf dapat 10. Tapi mungkin karena malaikat iseng misalnya, ini orang ini jarang baca Al-Quran, harusnya kan 10 ya saya kasih 2 aja lah, gak mungkin. Bahkan 2 aja kita mesti dapat untung. Itulah ayat dari surah Al-Fatir ayat 29, satu surat yang ada kata tijarah di dalamnya. 3 bisnis tadi itu sudah hal yang biasa terus kita lakukan supaya bisnis ini tetap berjalan. Maka jangan pernah takut untuk membaca sebanyak-banyaknya, untuk sholat sebanyak-banyaknya, untuk juga berinfak sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah tijarah lan tabur, bisnis yang gak akan pernah merugi. Sekarang pertanyaannya, sebelum saya mengakhiri, maukah kita melakukan semuanya? Maukah kita sering-sering mengamalkannya? Mau nggak kita baca kitab Allah? Mau nggak kita sholat lebih banyak daripada biasanya? Mau nggak kita berinfak lebih banyak daripada biasanya? Karena jangan sampai lah nanti ada ayat Allah. Ini Allah berbisnis kepada kita, mengasih sesuatu yang menyenangkan buat kita. Ada juga peringatan dari Allah. Ketika Allah berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini juga termasuk penyesalan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini penyesalan mayit pada saat meninggal. Kata si mayit, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, tolonglah aku, kembalikan sebentar aja aku ke dunia ini supaya aku bisa berinfak. Fa asaddaq wa akun minas shalihin, supaya saya bisa bersedekah ya Allah. Allah sudah ganjar kepada kita pahala-pahala tadi. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukannya? Jangan sampai ada nanti pada saat kita mau melakukan 3 hal ini yang sekarang kita bahas, tapi sudah nggak ada lagi kesempatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Dan jangan lupa juga untuk memperbanyak amal-amal saleh yang telah tadi kita pelajari, yang tentu tidak akan pernah merugi. Dan insyaallah kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Syukran jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.